Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plus 62 Kreasi. Kali ini saya akan berbagi cara membuat alat pengaman motor dengan menggunakan HP kita, guys. Tanpa perlu internet atau kuota ya, guys. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau HP kalian tidak ada internet atau kuotanya habis. Nantinya kita akan bisa menghidupkan dan mematikan motor kita dari jarak jauh melalui HP kita ya, guys. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus videonya sampai akhir. Untuk project kali ini kita akan menggunakan modul Wemos D1 mini ini, guys, yang bisa kita beli online dengan harga sekitar 30 sampai dengan 50.000 tergantung tempat kalian membelinya ya, guys. Modul ini adalah modul microcontroller yang dapat kita program dan yang sudah dilengkapi dengan alat komunikasi WiFi yang nantinya akan kita hubungkan dengan WiFi HP kita, guys. Selain itu, kita akan menggunakan modul relay Wemos ini, guys, yang memang cocok dihubungkan dengan modul Wemosnya. Ini juga bisa dibeli online sekitar 15 ribuan, guys. Relay ini nanti akan kita gunakan untuk memutus atau menyambung kabel dari kunci kontak motor kita, guys, supaya kita bisa mengontrol hidup dan matinya motor kita. Satu lagi, kita juga membutuhkan step down tegangan DC ke DC ini, guys. Gunanya untuk menurunkan tegangan aki 12 volt menjadi 5 volt sesuai kebutuhan tegangan modul Wemos-nya, guys. Dan terakhir HP kita sendiri ya, guys, untuk nantinya kita hubungkan secara WiFi dengan motor kita. Dan dari HP kita nanti kita bisa mematikan dan menghidupkan motornya. Nah, sekarang kita mulai proses perakitannya ya, guys. Pertama-tama modul Wemos dan relaynya kita pasang konektornya dulu, guys, dengan cara kita solder supaya bisa kita hubungkan kedua modulnya. Nah, konektornya sendiri sudah ada bawaannya saat kita beli ya, guys. Jadi tinggal kita solder aja. Nah, setelah kita solder, kita hubungkan kedua modulnya, guys. Jangan sampai terbalik ya, guys. Perhatikan tulisan pin yang sama di antara modul Wemo sama relaynya. Nah, kayak gini ya, guys. Sebelum modul ini bisa kita gunakan, harus kita program dulu, guys. Caranya seperti ini. Untuk memprogramnya kita pakai komputer atau laptop ya, guys. Sebelumnya kita hubungkan dulu modul Wemos kita dengan ke laptop kita menggunakan kabel USB yang biasa kita pakai untuk ngecas HP ya, guys. Nah, setelah kita hubungkan, lalu kita buka aplikasi Arduino IDE ini, guys. Buat kalian yang belum punya aplikasi Arduino ini, silahkan kalian download aja secara gratis dari internet, guys. Link downloadnya sudah saya sertakan di description ya. Nah, setelah kita buka aplikasi Arduino-nya, sekarang kita copy paste coding program yang saya kasih linknya di description. Kita copy, lalu kita paste di sini ya, guys. Nah, ini setelah kita copy paste, isi programnya seperti ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah nama SSID ini, guys, yang nantinya akan muncul sebagai nama WiFi motor kita. Nah, ini bisa kita ganti namanya, terserah kita ya, guys. Untuk sekarang saya pakai nama WiFi-nya motorku. Nah, setelah itu yang lebih penting lagi adalah password WiFi motor kita nanti ya, guys. Ini juga bisa kita ganti, terserah kita. Yang penting jangan sampai tanda petiknya terhapus ya, guys. Sekarang ini sebagai contoh saya buat passwordnya 12345678. Nah, sebelum kita download programnya ke modul Wemos, kita pilih jenis boardnya dulu. Caranya kita klik tools, board, dan di board manajernya kita cari board Lolin Wemos D1R2 mini. Lalu kita klik. Nah, setelah itu kita pilih portnya juga ya, guys. Tools, port, lalu klik atau contreng pilihan portnya yang terdeteksi. Nah, setelah selesai itu kita mulai upload programnya ke modul Wemos kita. Caranya kita klik gambar panah ke samping ini, upload. Setelah itu kita tunggu sebentar sampai proses uploadnya selesai. Nah, ini proses uploadnya sudah selesai ya, guys. Tandanya lampu biru di Wemos-nya sudah menyala. Itu berarti proses uploadnya sudah selesai. Nah, sekarang kita rakit modul-modulnya tersebut ke dalam box ini ya, guys, supaya rapi.
Untuk wiring diagram perakitannya seperti ini ya guys. Untuk terminal kontak relaynya yang saya kasih tanda K dan R ini, untuk yang K akan kita hubungkan nanti dengan kabel dari kunci kontak. Dan untuk yang R akan kita hubungkan ke kabel kontak yang menuju ke relay utama motor kita. Setelah selesai kita rakit, sebelum kita pasang di motor, kita tes dulu ya guys, apakah modul WeMOS-nya sudah berfungsi dengan baik atau belum. Sementara kita pakai power supply 12 volt ini, yang kita hubungkan ke terminal plus dan minusnya. Nah, sekarang setelah kita hidupkan modulnya, kita hubungkan WiFi WeMOS-nya ke WiFi HP kita. Caranya, pertama kita hidupkan koneksi WiFi HP. Setelah itu, tunggu sebentar sampai WiFi motorku muncul di HP. Setelah itu, kita klik untuk terhubung ke WiFi motorku. Dan masukkan password 12345678. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bisa kita ganti sesuai masing-masing ya guys, sebelum kita upload programnya ke WeMOS. Dan jangan lupa juga contreng pilihan sambung ulang otomatis, supaya berikutnya kita bisa langsung terhubung ke WiFi motor secara otomatis. Nah, setelah WiFi motor terhubung ke HP kita, berikutnya kita buka browser internet di HP. Bisa pakai Chrome atau yang lainnya. Setelah browsernya terbuka, kita ketik IP address WiFi motor kita, yaitu 192.168.1.1 dan enter. Nah, ini setelah kita enter akan langsung keluar tampilan seperti ini ya guys. Status motor off dan ada tombol on di sini. Sekarang kita coba tombol on, kita klik, maka relay WeMOS-nya akan on atau menyala. Dan kontak relaynya akan tersambung dan status motor akan berubah menjadi on. Sebaliknya, kalau kita tekan tombol off, relaynya akan mati dan kontak relaynya terputus. Ini berarti modulnya sudah berfungsi dengan baik ya guys. Oh ya, supaya kita tidak perlu ketik IP address setiap kita mau connect ke WiFi motor, sebaiknya kita buat shortcutnya aja ya guys. Caranya kita klik option, lalu kita cari pilihan tambahkan ke layar utama, lalu kita klik dan isi nama shortcutnya terserah kita. Di sini saya isi motor, lalu oke. Dan setelah itu icon motor akan muncul di layar depan HP kita ya guys. Jadi berikutnya kita tinggal klik icon motor ini aja setiap kali kita mau connect ke WiFi motor kita supaya lebih cepat. Setelah kita tes tadi, sekarang modul ini akan kita pasang ke motor kita ya. Modul ini akan saya pasang ke motor saya Honda Beat Injection tipe ESP. Ini cover depannya sudah saya buka supaya bisa kita hubungkan ke kabel kunci kontak motor. Nah, setelah kita buka konektor ke kunci kontak, kita buka kabel di dalamnya guys. Di sini kita lihat ada 4 kabel, yaitu merah strip hitam, hitam polos, coklat strip hitam, dan biru strip hitam. Kita ambil kabel yang hitam polos, lalu kita potong ya guys. Untuk kabel hitam polos yang ke arah main relay, ECU, dan lain-lain, kita hubungkan ke kabel coklat. Untuk kabel hitam polos yang dari kunci kontak, kita hubungkan ke kabel biru. Nah, kabel biru ini akan kita hubungkan ke terminal relay K di modul kita ya. Sedangkan kabel coklatnya kita hubungkan ke terminal relay R modul kita. Dan untuk terminal minus modul akan kita hubungkan dengan kabel kuning ke chassis motor. Posisinya bisa di mana aja. Di sini saya hubungkan ke baut ini ya guys.
Untuk terminal plus modul tidak perlu disambung kemana-mana karena kita ambil dari terminal kunci kontak yang sudah kita jumper di dalam modulnya. Setelah kita connect semua kabelnya, kita coba hidupkan dulu kontak motornya. Waktu kontak motor di on, maka modulnya ikut on juga. Dan kalau kunci kontak kita off, modulnya akan ikut off juga ya guys. Nah, sekarang tinggal kita rapikan dan diikat ke bodi supaya lebih rapih dan posisi modulnya lebih aman dari guncangan ya guys. Nah, sekarang kita coba hidupkan motornya dengan HP kita. Caranya, pertama kunci kontak kita hidupkan. Tapi kondisi motor masih belum bisa dihidupkan ya guys. Karena semua sistem kelistrikan motornya masih belum hidup. Setelah itu kita buka HP kita dan hidupkan koneksi wifi-nya. Setelah muncul wifi motor kita, lalu kita klik ikon motor yang ada di halaman depan HP kita. Setelah itu akan muncul tampilan pengaman motor. Saat ini status motor masih off, dan setelah kita tekan tombol on, maka sistem kelistrikan motor akan hidup guys. Dan sekarang kita coba hidupkan motornya ya. Nah, sekarang motornya sudah bisa hidup ya guys. Jadi motor kita sekarang punya dua pengaman alias kunci ganda guys, yaitu satu melalui kunci kontak dan yang kedua melalui HP kita. Jadi kalau misalkan kita lupa ketinggalan kunci kontak pun sewaktu parkir, motor kita tetap tidak bisa dihidupkan atau dicuri orang guys, alias anti maling. Nah, sekarang kita coba matikan motor kita dari jarak jauh ya guys. Coba diperhatikan sinyal wifi-nya guys. Selama masih ada sinyal wifi-nya, HP kita masih terhubung dengan motor. Dan sekarang kita coba matikan di jarak sekitar 30 meteran ya guys. Kita tekan tombol off-nya. Nah, motornya mati ya guys. Jadi kalau misalkan motor kita diambil orang dalam kondisi hidup alias dibegal, bisa kita matikan dari jarak jauh yang aman ya guys. Sehingga motor kita sekarang juga bisa anti begal. Sekian dulu videonya, terima kasih sudah menonton, silahkan dicoba dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.